Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang diharuskan menghindari segala hal yang dapat membatalkan ibadah tersebut, tak terkecuali pada ibadah puasa. Dengan menghindari hal yang dapat membatalkan puasa, menjadikan ibadah tersebut menjadi sah alias diterima. Berkaitan dengan hal yang membatalkan puasa, merujuk kepada Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qarib penjelasan takrib. Ada 10 hal yang membatalkan puasa Ramadan beserta penjelasannya. 1. Masuknya sesuatu ke dalam lubang-lubang. Maksudnya yaitu orang sadar tidak dalam kondisi lupa memasukkan sesuatu ke dalam lubang anggota tubuh. Misalnya saja memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh lewat mulut, memasukkan korek kuping ke dalam telinga, memasukkan sesuatu ke sabi lain 2 jalan yaitu kubul dan dubur, atau contoh yang lainnya. 2. Masuknya sesuatu ke tubuh melalui sesuatu yang pada asalnya tidak berlubang, seperti masuknya sesuatu ke kepala melalui luka yang sampai pada kulit atau selaput otak. Dalam hal ini maka suntik termasuk membatalkan puasa secara mutlak karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui yang tidak berlubang. 3. Huknah, yaitu memasukkan obat ke dalam tubuh melalui anus atau alat kelamin. Contohnya seperti pemberian obat kepada orang yang punya penyakit wasir. 4. Sengaja muntah, maksudnya orang yang melakukan kegiatan dengan tujuan agar dirinya muntah, seperti memasukkan tangan ke mulut sampai ke bagian dalam, atau berolahraga terus-menerus hingga kelelahan dan akhirnya bisa muntah, maka hal tersebut bisa membatalkan puasa. 5. Sengaja berhubungan badan, maksudnya suami istri dengan sadar kalau mereka sedang berpuasa kemudian berhubungan badan, maka puasanya menjadi batal. Apalagi puasa yang dijalani adalah puasa Ramadan, maka mereka wajib qada dan kifarat. Adapun kifarat orang yang berjima di bulan Ramadan adalah sebagai berikut. Pertama, memerdekakan budak mukminah. Jika tidak menemukannya, maka alternatif kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberikan makan 60 orang fakir miskin. Masing-masing diberi 1 mud beras. Bila di ukuran kita sebanyak 679,79 gram. 6. Sengaja mengeluarkan mani. Keluar mani dengan sengaja tanpa berhubungan jima, baik dikeluarkan sendiri maupun karena bercumbu, maka akan membatalkan puasa dan wajib mengqadanya tanpa menunaikan kifarat. Atau orang dengan sengaja melihat foto sur yang menyebabkan keluar mani, itu pun membatalkan puasa. Namun apabila mani keluar tanpa sengaja seperti mimpi basah, maka tidak membatalkan puasa. 7. Haid atau menstruasi. Bila mana wanita mendapatkan dirinya dalam keadaan mens atau menstruasi, maka seketika itu puasanya langsung batal. 8. Nipas, maksudnya ketika seseorang perempuan saat sahur ia masih suci, akan tetapi ketika siang hari atau sebelum waktu berbuka lalu mengalami nipas. Kejadian seperti ini bisa membatalkan puasa. 9. Gila atau hilang akal. Orang yang mengalami gangguan jiwa meskipun sebentar maka batal puasanya. Demikian pula orang yang hilang ingatan karena mengalami penyakit ayan atau mabuk sepanjang hari dari menjelang subuh hingga maghrib, maka puasanya juga batal. Orang tersebut wajib mengqada puasanya jika ia sudah sembuh. 10. Murtad, maksudnya orang yang keluar dari agama Islam. Jika seseorang yang sedang berpuasa melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya murtad, seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengingkari hukum-hukum syariat yang telah disepakati ulama atau mujma' alaih, orang tersebut meskipun dia tidak makan tidak minum sampai maghrib, maka puasanya tetap batal. Itulah 10 yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa tersebut, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui bahwa orang yang batal puasanya baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia wajib menahan makan dan minum sampai maghrib, karena apapun yang dimakannya adalah hukumnya haram. Orang beriman seyogianya menghormati bulan Ramadan dengan tidak makan dan minum meskipun tidak dalam keadaan berpuasa. Wallahu a'lam bishawab.